Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat dari malam kemarin dari Pendidikan. Intinya mengenai kurikuler di bidang sekolah SLPSI. Mungkin dari banyak sekolah sudah melaksanakan semacam ini, tapi masih seperti T5. Jadi nanti saya coba untuk menyampaikan, siapa tahu nanti kita sudah paham terlebih dahulu dan nantinya bisa melaksanakan di sekolah ini. Cuma kalau melaksanakannya nanti sulit apa enggak? Sebenarnya tidak, kalau kita mau bersama-sama. Baik, selanjutnya untuk mengenai konsep kurikuler, saya arahkan ke mengenai pembelajaran mendalam dulu. Dimana di sini pastinya ada 3 hal, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. 3 hal tersebut. Dimana di situ nanti bisa mengolah pikir, mengolah hati, mengolah rasa, dan mengolah raga secara holistik. Jadi bukan sekedar nanti kalau menyenangkan itu kita bikin video anak nari-nari dan itu tidak semacam itu Bapak Ibu, tapi lebih kepada pembelajarannya. Di dalamnya kita mengacu pada 8 profil kelulusan: keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan kebenaran kritis. Dalam semuanya ini kita laksanakan dalam beberapa hal, yaitu dalam intrakurikuler, kokurikuler, budaya satuan pendidikan, dan ekstrakurikuler. Di mana intrakurikuler itu di dalamnya kegiatan pembelajaran sesuai jadwal beban belajar pada satuan kurikulum. Jadi setiap hari kita mengajar itu masuk di intrakurikuler. Sedangkan kokurikuler ini adalah penguatan dari intrakurikuler ini Bapak Ibu. Dalam bentuk pengaplikasiannya kegiatan taktik, kegiatan secara kontekstual ke anak-anak. Budaya satuan pendidikan semisalnya di dalam satuan pendidikan. Konsep dari kokurikuler sekali lagi Bapak Ibu, yaitu menguatkan kegiatan intrakurikuler, dalam rangka mengembangkan kompetensi terutama penguatan karakter. Khususnya di penguatan intranya tadi. Selanjutnya, konsepnya arahnya ke dalam 8 profil kelulusan dari intrakurikuler menguatkan ke 8 profil kelulusan. Tidak serta-merta 8-nya kita kasihkan dalam satu. Kita boleh memilih 3, 2, atau bahkan 1. Tapi kalau 1 ya kemungkinan tidak mungkin lah ya kita kalau memilih 1. Pastinya 2 atau 3. Kalau 8 jelas kita tidak mampu. Kalau yang namanya 8 profil lulusan itu paling tidak anak dari kelas dia belajar dari kelas 1, nanti kelas 6 dia sudah lulus 8. Jadi bukan 1 tahun pelajaran itu 8-nya dihabiskan, bukan semacam itu. Kemudian pentingnya kokurikuler sendiri memberi ruang hidup bagi pembelajaran mendalam untuk benar-benar terjadi bukan hanya kepada murid tapi juga di hati, tangan, tindakan nyata mereka. Menjadikan satuan pendidikan bukan sekadar tempat belajar tapi tempat bertumbuh sebagai manusia sesungguhnya. Jadi benar-benar mempraktekkan bersama. Kokurikuler bukan sekadar pembiasaan Bapak Ibu. Kadang kita melakukan pembiasaan itu sebenarnya juga bisa masuk kokurikuler, tapi itu bisa juga masuk ke dalam pembiasaan. Contoh yang setiap hari Jumat. Semisal kalau hari Jumat kita kan ada Yasin, itu bisa diarahkan kokurikuler dengan membuat perencanaan dan juga asesmennya. Kalau setiap hari dilaksanakan tapi tidak ada asesmennya, itu maksudnya pembiasaan. Perbedaannya di situ. Nanti ada pembahasan lebih rinci lagi. Tujuannya yaitu untuk mencapai 8 profil kelulusan. Intinya kembali ke situ semua. Kalau matematika ya semacam tematis, tapi nanti itu untuk di kurikulernya. Tapi kalau yang di intranya biasa. Seperti itu. Terus 7 kebiasaan Indonesia Hebat, ini kita bisa memilih salah satu untuk dijadikan kurikuler. Seperti makanan sehat dan bergizi, itu juga bisa. Nanti ada contohnya juga. Cara lain, semisal di sini di lingkungannya ada kegiatan budaya atau potensi lokal. Kalau di sekitar sini kemarin saya sempat disinggung. Kalau di Sampang itu kan pembuatan garam Pak, itu bisa dimasukkan kokurikuler. Semacam itu. Kalau di sini mungkin pembuatan apa? Kalau menurut saya di sini tuh masalah keagamaan yang bisa diangkat di sini. Lanjut Bapak Ibu, untuk perencanaannya, ya lintas disiplin ilmu, pastinya kita memilih ini dimensi lulusan dulu, DPA-nya. Penentuan tema.
tema yang menentukan satuan pendidikan, bukan pusat. Kalau P5 dulu yang menentukan kan pusat tema, kita sendiri yang menentukan temanya. Terus mapel apa yang mau digunakan, kemudian penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Itu di akhir. Kalau 7KIH, 7 kebijakan Indonesia Hebat sama, dimensi lulusan dulu, penentuan tema, penentuan pembiasaan yang ingin digunakan, baru penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Cara lainnya, penentuan dimensi, pasti pertama dimensi, keunggulannya apa yang ingin digunakan, penentuan tema, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kurikuler, evaluasi, dan tindak lanjut. Kurang lebih sama Bapak Ibu. Nah ini tadi yang lintas disiplin, semisal temanya lingkunganku sehat atau kuat. DPA yang ingin dicapai tentang kesehatan, kolaborasi, komunikasi. DPA-nya. Kemudian